Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rahayu, NIM J1A118121, kelas reguler B018, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori rapid test COVID-19. Langsung saja ke materi. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala yang kecil hingga gejala yang besar. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ada dua jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit, yaitu yang pertama, Middle East Respiratory Syndrome atau virus MERS, yang kedua, Severe Acute Respiratory Syndrome atau virus SARS. Cara penularan coronavirus bisa berlangsung saat pasien corona batuk atau bersin, lalu virus dan bakteri tersebut dipindahkan dari tangan ke hidung atau mulut orang-orang lainnya. Meskipun begitu, sampai saat ini peneliti mengenai COVID-19 masih terus saja berlanjut. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu imunoglobin G dan imunoglobin M yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Jadi, rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksa screening atau pemeriksa penyaring, bukan pemeriksa untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Rapid test berfungsi untuk men-screening potensi kasus positif virus corona yang ada di masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan rapid test ini, hasil yang keluar dapat lebih cepat, harganya lebih murah, dan dapat dilakukan walaupun tenaga dan sarana kesehatan yang terbatas. Tidak semua orang dapat melakukan rapid test. Tidak semua orang dapat menjalani prosedur ini secara serentak. Sejauh ini, pemeriksaan hanya diprioritaskan untuk orang yang lebih berisiko terkena COVID-19. Kriteria yang akan di rapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih dari 38 derajat atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, batuk, atau sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosial tinggi seperti TNI, polisi, pejabat. Alat dan bahan rapid test COVID-19. Alat yang digunakan yaitu yang pertama, alat rapid test COVID-19, yang kedua pipet, yang ketiga kapas alkohol, yang keempat larutan penyangga, yang kelima masker, yang keenam lansket, yang ketujuh jarum lansket, dan yang ke-8 tabung kapiler. Kemudian bahan yang digunakan yaitu sampel darah yang akan diuji. Selanjutnya, tahap pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, usap bagian jari dengan kapas alkohol. Yang kedua, jari yang sudah diusap kapas alkohol kemudian ditusuk menggunakan jarum lansket sekali pakai untuk mengambil sampel darah. Yang ketiga, sampel darah yang keluar dari tangan diambil menggunakan pipet lalu diteteskan pada plat strip atau bagian tengah yang berbentuk bulat dan dicampur 2 tetes larutan penyangga.
Terakhir, analisa hasil pemeriksaan COVID-19. Pada analisa percobaan rapid test COVID-19, yaitu dapat kita lihat pada orang yang risiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pengawasan dan pasien dalam pengawasan yang apabila dengan hasil rapid test positif maka mesti isolasi diri di rumah selama 14 hari. Sedangkan yang hasil rapid test negatif mesti menjaga dirinya dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.